إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan semakin banyak mematuhi apa yang Ia perintahkan dan semakin banyak pula menjauhi apa yang dilarangnya. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari sholawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita pada Jumat kali ini tentang hubbul watan, yakni cinta tanah air. Beranjak dari sebuah hadis Rasul pernah bersabda, hubbul watani minal iman. Cinta kepada tanah air itu adalah bagian dari iman. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain, at-taharatu minal iman. Jadi iman itu tidak hanya sebuah keyakinan di dalam hati, tetapi harus direfleksikan dalam sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa hadis disebutkan juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia memuliakan tamu. Jadi orang yang tak mau memuliakan tamu dianggap kurang iman. Begitu juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia memuliakan tetangga. Berarti orang yang tidak menghargai tetangga, selalu bermusuhan dengan tetangga, iri dan dengki kepada tetangga, itu adalah orang-orang yang kurang iman dan tempatnya adalah neraka. Begitu juga mencintai sebuah negeri di mana negeri ini adalah tanah air kita dilahirkan dan dibesarkan. Hubbul watani minal iman, itu adalah tanda orang yang beriman. Karena itulah ketika dulu di zaman kemerdekaan, yang terkenal itu berjuang mempertahankan kemerdekaan di mana ada teriakan Allahu Akbar, ada semboyan hidup atau mati. Lebih bagus mati syahid tapi hidup dalam keadaan dijajah. Saat itu yang tampil adalah seorang ulama yang kita kenal sekarang dengan Bung Tomo. Dengan keyakinan itulah yang membuat orang-orang umat Islam khususnya di Surabaya berani menghadapi tentara sekutu, gabungan dari berbagai negara-negara besar
yang memenangkan Perang Dunia Kedua dihadapi oleh orang-orang Indonesia dengan persenjataan ala kadarnya, dengan pasukan yang tidak terlatih, berani menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Mengapa? Ini juga dilandasi keyakinan keagamaan. Ketika orang mati membela tanah air, membebaskan diri dari penjajahan, itu adalah bagian dari mati syahid. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang mati syahid itu adalah mati yang sangat istimewa. Ia langsung ke surga tanpa pernah dihisab. Walaupun ia selama ini kurang ibadahnya, kurang amalnya, kurang kebaikannya, tapi ketika ia mati syahid, langsung masuk surga tanpa dihisab. Karena itulah dalam doa-doa orang sesudah sholat, selalu orang berdoa, Allahumma amitna bimauti syuhada. Ya Allah, matikan kami dalam mati syahid. Karena itulah ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana banyak terjadi peperangan. Perang yang dipimpin oleh Nabi disebut dengan Ghazwah. Sementara peperangan yang tidak diikuti Nabi disebut dengan Saraya. Orang terpanggil untuk ikut perang, bahkan punya kemauan untuk perang. Dalam beberapa kisah memang disebutkan ada beberapa kelompok orang yang tak boleh, maksudnya boleh tak ikut perang. Kalau bagi laki yang sudah dewasa dalam Islam adalah sudah akil balik, maka wajib ikut perang. Siapa yang tak ikut? Al-tiflu, anak-anak. Yang kedua al-mar'ah, perempuan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah tua. Walaupun demikian, banyak sahabat yang tua-tua itu juga ngotot mengajukan diri kepada Rasulullah supaya ikut perang. Padahal anaknya juga sudah nyatakan, ayah tak usah ikut perang, ayah sudah dapat dispensasi dari Rasul. Mengapa dia ngotot berperang? Wahai anakku, ayah juga ingin mati syahid. Jangan kamu saja yang ingin mati syahid. Semua orang berlomba-lomba untuk mati syahid dan tidak ingin mati dengan tenang di tempat tidur. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan keagamaan seperti inilah yang membuat orang Islam tidak akan pernah takut menghadapi orang-orang kafir untuk membela agamanya. Dan ternyata memang di dunia Allah sudah menampakkan mereka itu adalah orang-orang ahli surga. Apa buktinya? Mereka walaupun ditembus peluru kepalanya, hancur badannya, keluar jantungnya, ditusuk ususnya, tapi mereka bisa meninggal dengan senyuman yang sangat indah. Dan jenazah mereka rata-rata adalah wangi. Ini yang dikatakan oleh pasukan Israel IDF ketika melihat mayat-mayat orang Gaza, Palestina, orang Hamas itu berkelimpangan, mereka mencium bau wangi. Padahal seharusnya menurut logika biasa, mayat manusia itu jauh lebih busuk ketimbang makhluk yang lain binatang. Tapi mengapa bisa menjadi wangi? Ini orang-orang yang sudah diistimewakan Allah. Memang ada orang masuk surga itu tidak wangi, tapi tetap masuk surga. Itu orang-orang biasa. Tapi kalau mereka ini, mereka orang-orang yang diistimewakan, kan kelak di surga mereka akan menempati surga Firdaus, surga yang paling tinggi kualitasnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bagi kita yang tidak perang, bagaimana untuk mencintai negeri ini?
tidak adalah ikut andil dalam membangun negeri, menyayangi rakyatnya, menyayangi negaranya. Tidak boleh cuek, tidak boleh tidak ambil peduli. Kalau ada yang salah, harus kita luruskan bersama. Jangan cuek. Ketika kita cuek, itu tandanya kita tidak cinta. Ketika kita tidak cinta, itu adalah bukan ukuran orang yang memiliki iman yang kuat. Sama halnya kita cinta kepada seorang anak kita, apalagi anak sematawayang yang jauh kuliah di luar kota. Kita harus peduli, bolak-balik menelponnya sekali seminggu, bahkan setiap hari, menanya keuangannya, menanya kesehatannya. Mengapa kita peduli? Itulah tanda seorang cinta. Begitu juga cinta kepada negara. Kita harus kepada negara ini. Ingat, negara ini adalah andil besar dari umat Islam. Rata-rata para pahlawan dulu adalah tokoh-tokoh Islam. Tuanku Imam Bonjol, Tunku Umar, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah orang-orang ulama. Moga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.